Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Indonesia, negeri yang besar dalam jumlah dan sejarah. Negeri yang, di tengah gemuruh dunia, masih menyisakan nurani untuk Palestina. Ketika banyak negara diam, Indonesia justru bersuara. Di jalan-jalan, anak-anak muda membawa bendera Palestina. Di podium-podium resmi, diplomat Indonesia bicara dengan lantang. Di rumah-rumah, doa-doa diselipkan untuk Gaza, untuk Al-Aqsa, untuk saudara-saudara yang tertindas. Namun, setiap keberanian pasti punya lawan. Dan musuh paling berbahaya kadang tak datang dari luar. Ia menyusup dari dalam. Dari balik meja siaran, dari panggung diskusi, dari suara yang terdengar ramah, tapi menyimpan niat yang jauh dari nurani bangsa. Disinilah satu nama muncul, Monique Rickers, atau lebih dikenal sebagai Monique. Monique bukan teroris, ia tak memegang senjata, ia bukan agen rahasia yang beroperasi di malam hari. Tidak, ia tampil terang-terangan, penuh data, penuh argumen. Ia bicara di televisi nasional, diundang ke forum-forum besar, dan tampil seperti siapapun yang berhak menyuarakan pendapat. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang mengganggu banyak hati. Monique dengan lantang membela Israel, menyebut Hamas sebagai teroris, mengangkat narasi bahwa konflik Palestina-Israel tidak sesederhana yang dibayangkan umat Islam. Ia bahkan mendorong masyarakat Indonesia untuk membuka mata pada budaya Yahudi dan nilai-nilai Israel. Sesuatu yang sangat kontras dengan sikap mayoritas rakyat Indonesia. Dan saat sebagian besar publik bersimpati pada penderitaan Gaza, Monique justru membawa narasi yang seolah menyeimbangkan, namun terasa menyesatkan. Lalu pertanyaan itu muncul, siapa dia sebenarnya? Apakah Monique sekadar aktivis yang punya pandangan berbeda? Atau ia bagian dari rencana yang lebih besar? Tak sedikit yang mulai merasa ada yang tak wajar. Terlalu banyak panggung yang ia dapatkan. Terlalu sedikit penolakan dari media besar. Dan terlalu tepat waktunya muncul saat konflik Israel-Palestina sedang memuncak dan opini masyarakat mulai solid mendukung Palestina. Sebagian mulai percaya, ini bukan kebetulan. Disinilah benih kecurigaan tumbuh, bahwa Monique bukan bergerak sendiri. Ia mungkin bukan pusat kekuatan, tapi ia adalah pion dalam permainan besar yang sedang digerakkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Tangan yang ingin menyusup ke dalam benteng terakhir umat Islam, Indonesia. Karena bagi kekuatan Zionis internasional, Indonesia adalah masalah, terlalu besar, terlalu bersatu, terlalu vokal membela Palestina, dan satu-satunya cara untuk melemahkannya adalah dengan memecahnya dari dalam. Monique mungkin bukan seorang agen secara formal, tapi narasi yang ia bawa identik dengan agenda Israel. Bahkan dalam beberapa penampilannya, ia menyebut nama Netanyahu dengan nada simpatik. Ia pernah hadir di forum-forum yang dibiayai lembaga pro-Israel. Ia juga aktif di kanal Fakta Israel yang dikenal sebagai platform penyebaran narasi normalisasi. Dan semua itu ia lakukan dari tanah Indonesia. Tanah yang setiap sudutnya tahu bagaimana rasa sakitnya menjadi dijajah. Tanah yang diajaknya untuk melihat penjajah sebagai korban. Lalu, siapa sebenarnya Monique Rickers? Bagi sebagian orang, ia hanyalah perempuan dengan opini keras. Tapi, bagi yang melihat lebih dalam, Monique adalah bayangan dari sesuatu yang lebih luas. Sebuah proyek senyap yang tak butuh peluru, tak butuh bom. Karena hari ini, yang mereka butuhkan hanyalah satu hal, mengendalikan narasi. Dan saat narasi bisa mereka kuasai, maka kebenaran bisa mereka pelintir. Bangsa bisa mereka pecah, dan umat bisa mereka buat ragu atas siapa yang sebenarnya harus mereka bela. Disinilah cerita ini dimulai, bukan tentang seorang wanita, tapi tentang bagaimana kekuatan besar bergerak diam-diam, melalui wajah yang kita kenal, melalui suara yang terdengar netral, melalui narasi yang tampak ilmiah, namun membawa misi untuk menjungkir balikan peta kesadaran umat, dan Indonesia sedang diawasi. Dan pengawasan itu bukan lewat satelit di langit, melainkan lewat pikiran, opini, dan media. Monique atau Monique mungkin hanyalah satu dari banyak wajah, tapi wajah itu kini telah jadi simbol. Simbol dari operasi naratif global yang bekerja bukan dengan kekerasan, tapi dengan membentuk ulang kebenaran. Ia bukan penebar hoaks murahan. Tidak. Ia berbicara dengan tenang, berdata, meyakinkan. Dan justru karena itulah ia berbahaya.
Di balik suaranya yang terdengar netral, mengalir agenda yang disusun sangat rapi. Narasi-narasi yang ia bawa tampak seperti ajakan berdialog, tapi di dalamnya tersimpan upaya untuk menggeser rasa simpati, mengikis kepedulian terhadap Palestina, dan bahkan membingkai penjajah sebagai korban. Bukan rahasia lagi, bahwa perang hari ini tidak lagi bergantung pada senjata, tapi pada dominasi persepsi. Dan dalam dominasi itulah, Israel, di bawah komando Netanyahu, menjalankan strategi global jangka panjang, melemahkan dukungan terhadap Palestina, terutama dari negara-negara Muslim besar. Dan Indonesia adalah target utama. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia adalah negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Karena Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Karena rakyat Indonesia, dari jalanan hingga pejabat tinggi, secara konsisten berdiri di sisi Palestina. Dan selama suara Indonesia masih lantang, proyek legitimasi Israel takkan pernah tuntas. Disinilah skenario digulirkan. Alih-alih menyerang langsung, yang hanya akan menimbulkan resistensi, strategi terbaik adalah menyusup lewat tokoh-tokoh lokal yang tampil dari dalam bangsa itu sendiri. Monik adalah contoh yang paling mencolok, bukan hanya karena ia membela Israel, tapi karena ia memakai narasi-narasi yang dikemas dengan bahasa toleransi, kebebasan berpikir, dan keseimbangan informasi. Padahal sejatinya itu adalah cara menormalkan penjajahan secara perlahan. Ia bahkan sempat mendorong publik agar berani keluar dari narasi mainstream dan melihat realitas konflik secara netral. Tapi dalam netralitas palsu itu, penjajah dan yang dijajah disamakan. Yang membela tanahnya dan yang merampas tanahnya diletakkan setara. Pertanyaannya, siapa yang menyuplai narasi-narasi itu? Monik bukan satu-satunya, tapi ia adalah pengeras suara dari sistem yang lebih besar. Sistem yang punya koneksi pada pusat-pusat propaganda, termasuk dari think tank pro-Israel, lembaga kajian luar negeri yang disusupi, hingga media global yang dikendalikan oligarki. Dan di puncaknya, nama itu selalu muncul, Benjamin Netanyahu. Netanyahu bukan hanya seorang perdana menteri. Ia adalah wajah dari gerakan Zionisme global yang tak hanya ingin mempertahankan Israel, tapi juga mengontrol opini dunia tentangnya. Ia sadar bahwa hari ini, perang bukan soal peluru, tapi soal persepsi. Maka dibentuklah jaringan-jaringan naratif dari Tel Aviv ke Eropa hingga ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia. Dalam skenario ini, tokoh seperti Monik adalah pasukan depan. Mereka tidak membawa senjata, tapi mereka membawa keraguan. Mereka tidak menebar bom, tapi mereka menebar ambiguitas. Mereka tidak memecah rakyat dengan kekerasan, tapi dengan kebingungan. Mana yang benar, mana yang salah. Dan di era digital seperti sekarang, kebingungan adalah senjata yang lebih mematikan daripada senjata itu sendiri. Indonesia hari ini sedang berada di pusaran perang tanpa suara. Panggungnya bukan medan tempur, tapi ruang diskusi. Senjatanya bukan tank atau drone, tapi artikel, video, podcast, dan komentar-komentar di media sosial. Dan musuhnya, bukan hanya dari luar, tapi dari wajah-wajah yang kita kenal, yang bicara dalam bahasa kita, yang duduk di forum-forum kita, tapi membawa agenda dari kekuatan asing yang jauh dari nilai bangsa ini. Kini kita mulai menyadari, ini bukan tentang Monik saja. Ini tentang operasi sistematis untuk melumpuhkan benteng terakhir kesadaran umat. Ini tentang melemahkan solidaritas pada Palestina. Tentang menghapus kejelasan siapa yang tertindas dan siapa yang menindas. Dan akhirnya, tentang membuka celah bagi masuknya narasi global yang ingin menjauhkan umat dari pembelaan terhadap saudara seimannya. Bahkan lebih dari itu, membuka jalan menuju perpecahan internal antara umat yang bersuara dan umat yang dibingungkan. Beberapa mulai sadar bahwa ini mungkin bukan hanya permainan geopolitik. Ini sudah masuk ke tahap awal dari perang ideologi besar-besaran. Sebuah fase awal dari benturan menjelang kehancuran global. Sebuah malhamah naratif sebelum malhamah kubra yang sesungguhnya. Dan dalam bayang-bayang itu, nama-nama seperti Monik hanyalah permukaan dari struktur yang jauh lebih dalam. Jaringan gelap yang tidak terlihat, tapi bekerja siang dan malam untuk menggeser kesadaran umat perlahan-lahan, agar mereka lupa bahwa dulu mereka pernah berdiri di pihak yang benar. Apakah ini semua kebetulan? Ataukah inilah tahap awal dari sebuah operasi besar yang tak lagi bisa dihentikan? Dari pertanyaan itulah, bayangan mulai merambat lebih jauh, karena nama-nama seperti Monik bukan pusat dari kekuatan ini. Mereka hanyalah permukaan dari struktur yang jauh lebih dalam. Sebuah struktur yang tidak berbentuk, tapi bekerja.
Tidak terlihat, tapi mempengaruhi. Tidak diumumkan, tapi terasa. Dan disinilah kisah ini semakin dalam. Menyusuri jaringan dalam bayangan, yang selama ini diam, tapi menyentuh begitu banyak hal di sekitar kita. Banyak yang berpikir dunia diatur oleh pemerintahan resmi, partai politik, atau institusi formal. Tapi realitas hari ini jauh lebih kompleks. Dunia bukan lagi ditentukan oleh kekuasaan terbuka, tapi oleh pengaruh tersembunyi. Bukan oleh tentara di jalanan, tapi oleh narasi yang menyusup ke kepala manusia. Dan untuk menguasai itu semua, tidak dibutuhkan presiden atau jenderal. Cukup sebuah sistem. Sebuah jaringan yang tahu di mana harus menanam benih keraguan, dan kemana harus mengarahkan opini. Inilah yang disebut oleh sebagian pengamat sebagai shadow narrative system, jaringan pengendali narasi global. Jaringan ini tidak memakai seragam, tidak mengibarkan bendera, tapi memiliki jangkauan yang melintasi negara, agama, dan budaya. Mereka hadir dalam bentuk lembaga swadaya, media-media besar yang dikagumi, organisasi sosial internasional, bahkan kampus-kampus ternama. Dan dari situlah mereka menjalankan satu tugas besar, membentuk ulang cara umat Islam melihat dunia, melihat sejarah, dan melihat diri mereka sendiri. Monik, dengan segala kontroversinya, hanyalah satu mata rantai. Tapi perhatikan, narasi yang ia bawa bukan sekadar pendapat pribadi. Ia menggunakan istilah-istilah yang seolah ilmiah, memakai sumber-sumber yang berasal dari lembaga global, dan membingkai konflik Palestina-Israel bukan sebagai penjajahan, tapi sebagai pertikaian dua pihak yang sama-sama keras. Ini bukan bahasa seorang aktivis biasa. Ini adalah pola. Dan pola itu ditemukan di banyak tempat, di berbagai negara, di banyak media, di tangan banyak tokoh, semua dengan bentuk yang berbeda, tapi dengan isi yang sama. Namun jika jaringan ini bekerja secara sistematis, maka kemunculan figur seperti Monik bukanlah sesuatu yang alami. Ia bukan tiba-tiba muncul begitu saja di layar kita, membawa bendera dan opini yang tidak lazim. Ia dipilih, dibentuk, diberi panggung. Sebelum dikenal sebagai aktivis yang membawa narasi kontroversial, Monik adalah bagian dari media, bekerja dalam ekosistem yang mengajarkan bagaimana memoles pesan agar terlihat netral. Ia mengerti bagaimana opini dibentuk, bagaimana fakta bisa dipilah-pilah, dan bagaimana membingkai sebuah isu agar terdengar masuk akal, meski sejatinya menyesatkan. Dan dari sinilah ia kemudian melangkah lebih jauh, menjadi suara yang disukai sebagian kalangan luar negeri, karena ia bisa menyuarakan sesuatu yang tak bisa diucapkan oleh mereka sendiri. Figur seperti ini penting dalam jaringan global, karena satu Monik bisa menjadi perpanjangan dari ribuan suara asing, tapi dibungkus dalam wajah yang lokal. Dan itulah senjata paling ampuh, propaganda yang tidak terasa asing. Jaringan ini bekerja seperti jam. Setiap bagian punya peran. Ada yang bertugas membingkai sejarah, ada yang bertugas membentuk opini publik, ada yang masuk ke ruang akademik, dan sebagian lagi, yang paling berbahaya, masuk ke dunia spiritual umat Islam dengan bungkus moderasi dan rekonsiliasi. Mereka tidak datang untuk merusak secara terang-terangan. Mereka datang untuk melembutkan garis kebenaran hingga yang benar dan salah menjadi kabur, samar, dan akhirnya bisa dipertukarkan. Indonesia adalah sasaran yang sangat strategis, bukan hanya karena jumlah umat Islamnya yang terbesar di dunia, tapi karena Indonesia adalah salah satu sedikit negara yang masih punya suara nurani, suara yang belum sepenuhnya bisa dibeli, suara yang masih memihak yang tertindas, bahkan ketika dunia diam, dan suara inilah yang menjadi ancaman terbesar bagi proyek-proyek global. Maka, mereka tahu, Indonesia tidak bisa diserang secara militer, tidak bisa didikte secara terbuka, tapi Indonesia bisa dilemahkan dari dalam jika mereka berhasil menanam pion yang berbicara seolah-olah sebagai bagian dari bangsa ini. Tokoh-tokoh yang tampil lokal tapi membawa agenda yang ditulis ribuan kilometer jauhnya. Maka muncullah tokoh seperti Monik. Dan mungkin bukan hanya dia, kerja jaringan ini sangat rapi. Mereka masuk lewat hibah luar negeri untuk LSM, lewat pelatihan jurnalis yang dibungkus netralitas informasi, lewat kerja sama antaragama yang kadang diselipkan narasi normalisasi, lewat pengaruh media global yang membanjiri platform digital kita dengan sudut pandang barat. Dan perlahan, mereka membentuk lanskap opini publik yang bergeser dari kejelasan menjadi ambiguitas. Yang dulu tegas berkata, penjajahan adalah kejahatan, kini mulai berkata, mari kita lihat dua sisi. Yang dulu bersuara, bebaskan Palestina, kini bertanya, apa benar Hamas mewakili rakyat?
yang dulu tahu siapa tertindas dan siapa penindas, kini mulai diam, bingung, atau lebih buruk, tidak peduli. Inilah kekuatan jaringan dalam bayangan, membentuk ulang rasa umat, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kehalusan, bukan dengan larangan, tapi dengan bujukan, bukan dengan senjata, tapi dengan bahasa yang dibingkai indah, tapi mematikan. Dan ini semua bukan terjadi dalam semalam. Ini adalah proyek panjang, proyek lintas generasi, yang dimulai bukan dengan kekuatan, tapi dengan keraguan. Karena sekali umat Islam ragu terhadap kebenaran mereka sendiri, maka mereka akan berhenti membela. Dan ketika mereka berhenti membela, mereka akan pelan-pelan lupa siapa mereka. Kita tidak sedang melawan suara keras. Kita sedang melawan bisikan yang menyusup ke kesadaran. Dan dalam bisikan itu, terdapat skenario besar yang sedang bergerak. Skenario itu bukanlah cerita baru. Ia bukan pula sebuah teori spekulatif yang hanya hidup di forum-forum bawah tanah. Tidak, ia nyata, terstruktur, dan kini mulai menampakkan bentuknya secara perlahan. Jika kita tarik satu persatu benang merah dari semua peristiwa hari ini, dari narasi-narasi yang dibelokkan, dari tokoh-tokoh yang tiba-tiba mendapatkan panggung besar, dari isu-isu besar yang dibungkus dengan netralitas, maka kita akan sampai pada kesimpulan yang menakutkan, tapi tak bisa dihindari. Sedang terjadi desain global menuju benturan besar. Sebuah benturan bukan antar negara, bukan antar militer, tetapi antara realitas dan persepsi, antara kebenaran dan kebingungan yang dirancang. Inilah tahap selanjutnya dari jaringan gelap yang kita bahas sebelumnya. Setelah mereka berhasil menggoyahkan pondasi kesadaran umat lewat tokoh-tokoh seperti Monik dan media yang berpihak secara halus, kini mereka mulai menjalankan rencana jangka panjang. Sebuah proyek yang jauh lebih besar dari sekadar perang Palestina dan Israel. Ini adalah proyek untuk menghapus arah, mengaburkan sejarah, dan mencabut akar keimanan dari hati generasi. Perhatikan bagaimana semua nilai hari ini dibingkai ulang. Kata toleransi tak lagi tentang menghargai keyakinan orang lain, tapi berubah menjadi alat untuk membungkam suara kebenaran. Moderasi tak lagi berarti adil dan bijak, tapi menjadi topeng bagi mereka yang diam terhadap kezaliman. Sementara istilah netral kini digunakan untuk menjustifikasi ketidakpedulian. Dan ketika nilai-nilai itu berubah makna, maka umat pun mulai goyah. Mereka mulai ragu terhadap sikap yang dulu mereka pegang teguh. Mulai mempertanyakan mengapa harus membela Palestina, mengapa harus tegas pada penjajahan, dan bahkan mengapa harus memihak pada kebenaran. Inilah pertarungan sebenarnya. Perang batin yang disusupkan dari luar. Dan itulah alasan mengapa jaringan ini sangat berbahaya, karena ia tidak menyerang dengan bom dan peluru, tapi dengan bahasa, dengan wacana, dengan ilusi. Namun, sejarah telah berulang kali membuktikan, setiap skenario besar yang disusun oleh kegelapan, selalu diimbangi oleh gelombang kesadaran yang muncul dari tempat yang tak terduga. Hari ini, gelombang itu datang dari timur, bukan dalam bentuk pasukan, bukan dalam bentuk negara, tapi dalam bentuk kesadaran sunyi. Kesadaran yang muncul dari pemuda-pemuda yang mulai membuka mata, bukan karena diajarkan oleh guru-guru resmi, tapi karena menemukan sendiri bahwa ada yang tidak beres dengan dunia ini. Kesadaran dari ibu-ibu yang mulai menolak tayangan yang meracuni anaknya, dari santri dan mahasiswa yang mulai membongkar kembali sejarah Islam yang dikaburkan, dari para dai yang tetap bersuara meski platform mereka ditekan, dan dari masyarakat biasa yang mulai kembali membedakan mana yang tulus membela dan mana yang hanya bermain narasi. Timur hari ini bukan sekadar arah mata angin. Timur adalah simbol dari pemurnian kembali hati umat, tempat di mana nurani belum sepenuhnya dibeli, tempat di mana kejujuran belum sepenuhnya dibungkam, dan tempat di mana perlawanan tidak dinyatakan dengan senjata, tapi dengan penolakan terhadap ilusi. Karena satu orang yang sadar bisa membangkitkan 1000, dan 1000 yang sadar bisa mengguncang seluruh sistem. Mereka yang berada di balik jaringan gelap itu tahu benar hal ini. Mereka tahu bahwa tidak ada yang lebih mereka takuti daripada satu bangsa besar yang mulai sadar siapa mereka, yang mulai sadar bahwa diam bukanlah netral, bahwa lembut bukan berarti tunduk, bahwa berpihak pada kebenaran adalah bagian dari fitrah yang tidak bisa dibeli. Dan mungkin inilah yang sedang terjadi sekarang. Detak malhamah sudah terdengar, bukan dalam bentuk sirene perang, tapi dalam gelombang keresahan umat yang mulai merasa dunia sedang digiring ke arah yang salah. Perasaan itu tumbuh, menyebar, tidak bisa dicegah, karena ia hidup bukan di media, tapi di hati.
Di balik wajah-wajah ramah dan suara-suara yang terdengar bijak, ada misi yang perlahan mengikis keberpihakan kita. Bukan dengan senjata, tapi dengan kata. Bukan dengan perang, tapi dengan narasi. Dan kini, kita berada di persimpangan. Tetap diam dalam kabut yang dibuat-buat, atau mulai membuka mata dan melihat bahwa perang itu nyata, meski tak terlihat. Karena jika hari ini kita salah membaca arah, mungkin esok, kita tak lagi tahu siapa musuh sebenarnya.